Shalom, selamat sore pemirsa TVRI, khususnya saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program acara Mimbar Agama Katolik edisi Sabtu 9 Juli 2022. Bersama saya Billy, kita pada sore hari ini akan membahas tema moderasi beragama dalam pandangan Gereja Katolik. Tentunya saya tidak sendiri dalam membahas tema pada sore hari ini. Di studio telah hadir narasumbernya Bapak Timotius J. Howard Esfield. Selamat sore Pak Timo. Selamat sore Pak Billy. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tentunya baik ya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas, berbincang-bincang, ngobrol tentang moderasi beragama dalam pandangan Gereja Katolik, baiklah kita awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan berkat dan kasih-Mu dalam penyertaan perjalanan kehidupan kami. Pada sore hari ini kami akan berdiskusi, membicarakan bersama tentang moderasi beragama. Berkatilah kami, narasumber, semoga kami boleh membawakan materi sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, kiranya Roh Kudus-Mu selalu turun dan tinggal dalam kehidupan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Timo ya, saya menyapa. Ya. Moderasi beragama dalam pandangan Gereja Katolik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah negara Indonesia, khususnya Kementerian Agama, menggaungkan tentang moderasi beragama ini di kalangan masyarakat. Pak Timo mungkin bisa menjelaskan apa itu moderasi beragama, pilar-pilarnya. Silakan Pak Timo. Baik, terima kasih. Moderasi beragama ya secara etimologis itu dari kata bahasa Latin yaitu moderatio, artinya kesedangan. Dalam arti tidak kekurangan tapi juga tidak berkelebihan. Nah, kata moderasi ini ya boleh dibilang juga ya orang menyebutnya moderat ya, moderat. Nah, dalam bahasa Inggris disebut moderation ya, moderation dalam arti menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan dalam arti dia berada di tengah-tengah, dalam arti tidak ke pinggir sekali, tidak juga ke sudut, tetapi dia berada
di tengah-tengah. Nah, dalam kaitannya dengan moderasi beragama, ya, dalam moderasi beragama, penyimbangan atau keseimbangan dalam hal ini berlaku adil, ya, tidak berat sebelah, tapi berlaku seimbang dalam hal menyikapi, dalam bersikap, dalam berperilaku, kemudian dalam tatanan moral, juga dalam kaitannya dengan sikap, karakter, dan perilaku, ya, ketika berhadapan secara individu atau dengan orang lain, juga dalam hal berkaitan dengan menghadapi sebuah institusi atau lembaga, bahkan dalam konteks sebuah negara. Nah, kalau dianalogikan, moderasi itu seperti sebuah gerakan, ya, gerakan dari pinggir menuju ke tengah atau menuju ke pusat, ya, menuju ke tengah, ya, atau ke pusat. Nah, juga ada gerakan sebaliknya, itu gerakan yang menuju dari pusat justru ke pinggir. Ya. Dalam arti ke sudut. Dalam hal ini orang lebih cenderung kepada sikap ekstrim, ya, mengekstrim. Dalam arti radikal dan juga mengagung-agungkan apa yang dianggap menurut konsep atau menurut keyakinan atau menurut agamanya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, dan itu sangat fanatik dalam memahami, bahkan dalam mewujudkan, dalam menyikapi cara beragama, dan tentu ini tidak sesuai dengan konsep moderasi beragama. Dan karena itu moderasi beragama ini ya perlu, ya, dalam konteks negara kita di Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa ya negara kita negara yang sangat majemuk, karena itu moderasi beragama sudah menjadi sebuah kebijakan khusus, bahkan menjadi sebuah sikap dan kebudayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam konteks yang lebih luas. Dan karena itu moderasi beragama ini cukup penting untuk diterapkan, bahkan bukan hanya diterapkan tapi diwujud nyatakan dalam kehidupan, entah dalam kehidupan berpolitik, kehidupan sosial, kehidupan beragama, bahkan dalam skala yang lebih luas. Dan moderasi beragama, ya, ini perlu juga pahami, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara beragama yang perlu bermoderasi, bermoderat dalam beragama, entah cara pandang, cara perilaku, ya, cara menyikapi ketika kita berhadapan dengan siapa saja dalam kehidupan, entah dalam konteks pribadi, keluarga, kehidupan sosial, komunitas, maupun dalam konteks yang lebih besar, lebih luas, yaitu dalam konteks sebuah negara. Ini penting. Iya, baik. Jadi memang moderasi beragama ini memang sesuatu yang memang dari pemerintah negara Indonesia menggaungkan. Di tengah-tengah, ya kita tahu bersama, ya Pak Timo, kalau di Indonesia ini memang konflik-konflik yang diakibatkan karena keagamaan itu cukup banyak. Ya. Jadi bagaimana pentingnya moderasi beragama ini diterapkan di masyarakat. Namun dalam moderasi beragama ini apakah ada pilar-pilarnya yang memperkokoh tentang moderasi beragama ini, Pak Timo? Ada 3 pilar dalam moderasi beragama, ya. Sebenarnya itu juga kita bisa lihat dalam negara Indonesia dengan 4 pilar kebangsaan kita, yaitu yang pertama itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, dalam konteks dalam konteks moderasi beragama ada 3 pilar yang berkaitan dengan itu. Yang pertama itu menyangkut komitmen, ya, komitmen bernegara, ya. Kita komitmen bernegara dalam arti di sini kesetiaan kepada ideologi negara, ya, ideologi negara Pancasila. Ya, kemudian yang kedua adalah toleransi, ya, toleransi dalam hal dalam bidang sosial, dalam bidang politik, juga dalam bidang keagamaan, bahkan secara lebih luas. Kemudian yang ketiga, ya, pilar moderasi beragama itu adalah anti radikalisme, dalam hal ini anti kekerasan, juga tindakan-tindakan intoleran, ya, intoleran. Kemudian yang keempat itu adalah ramah terhadap tradisi, jadi tidak kaku, tidak memusuhi tradisi lokal, ya, di mana kita hidup dan tinggal dan berada, tetapi baiklah kita menerima sebuah tradisi itu sebagai sebuah kekayaan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini 4 pilar moderasi beragama. Moderasi beragama. Berarti bisa dikatakan bahwa
pilar moderasi beragama ini beranjak dari 4 pilar negara kesatuan Ya, ada Republik kaitannya Indonesia. dengan Ya. ya. Namun Pak Timo, jika kita melihat bagaimana moderasi beragama ini diterapkan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, namun apakah semua masyarakat Indonesia sudah bisa mengartikan atau bisa memahami bagaimana pentingnya moderasi beragama ini? Iya, berbicara tentang moderasi beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ya memang ya seperti tadi Pak Billy katakan bahwa tahun ini ya negara akan melalui Kementerian Agama ya menjadikan tahun ini sebagai tahun toleransi, ya tahun toleransi. Dalam kaitannya di sana juga ada moderasi beragama. Nah, bagaimana mewujudkan moderasi beragama itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya tidak hanya secara individu, ya tapi dalam keluarga, dalam komunitas, dalam konteks lebih luas. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi saya katakan ya, berangkat dari pengertian moderasi beragama, cara pandang kita dalam kehidupan beragama, ya terutama keyakinan-keyakinan yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, sebuah keyakinan iman, itulah yang kita hayati. Tapi tidak harus radikal, ekstrem seperti tadi saya katakan, tetapi kita harus berada di tengah-tengah, harus berlaku seimbang dan adil dalam arti memperlakukan orang lain itu ya tentu dengan adil dan bijaksana, ya dalam adil dan bijaksana. Dan karena itu apalagi dalam konteks kita sebagai negara Indonesia yang luas, ya yang plural dan multikultural dan sangat majemuk, tentu ini sangat penting. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama sebenarnya ya kalau ingin moderat, ya, pertama itu harus berilmu, ya. Harus berilmu, punya wawasan yang luas, punya cara berpikir, punya pengetahuan yang luas. Bukan pengetahuan yang dangkal, tetapi pengetahuan yang luas, yang cerdas tentang kehidupan beragama, juga tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Itu yang pertama, ya. Jadi punya pengetahuan yang luas, boleh dikatakan juga harus memiliki kebijaksanaan, namanya wisdom. Lalu yang kedua adalah soal keberanian, ya. Keberanian, harus berani mengatakan ini salah, ini benar, ya. Harus berani memperjuangkan kebenaran, keadilan, apa yang dianggap baik dan benar, ya. Dan tentu yang menyangkut kehidupan sosial bermasyarakat, ya. Tidak membela atau mengagung-agungkan apa yang kita yakini ya sebagai sebuah keyakinan pribadi atau dalam konteks keagamaan, tetapi bahwa kita berlaku dan bertindak adil dalam segala bidang kehidupan, entah dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, maupun dalam kehidupan beragama. Nah, selain tadi punya kebijaksanaan, punya keberanian, juga punya ketulusan, ya. Nama lainnya purity dalam hal ini, tulus, ya, bukan berpura-pura, tetapi kita betul-betul tulus dalam menghayati nilai-nilai keagamaan yang kita miliki itu, ya, tidak berpura-pura. Misalnya kita menerapkan sikap toleransi, saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain terhadap orang-orang di sekitar kita, dan itu kita mulai ya dalam konteks misalnya saya secara pribadi berhadapan dengan orang lain, dengan teman, tetapi juga dalam komunitas, dalam keluarga, di tengah masyarakat, selalu kedepankan itu untuk bersikap ya, adil dan seimbang, ya. Dalam hal ini, ya, terutama dalam konteks kita sebagai suatu bangsa yang majemuk, ya, berhadapan dengan begitu banyak orang, dengan bermacam-macam watak dan karakter, dengan budaya dan suku, dan kita perlu mengedepankan semangat itu, ya. Nah, dalam konteks kita sebagai orang Katolik, ya nilai cinta kasih yang universal itu yang harus kita kedepankan dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Karena itu dalam konteks Katolik, ya moderasi beragama itu identik dengan sebuah semangat keterbukaan, ya, keterbukaan, ya, persekutuan umat atau persekutuan sebagai orang Katolik, persekutuan iman yang terbuka terhadap siapa saja. Dalam hal mewujudkan tentang moderasi beragama atau apa yang telah Pak Timo tadi jelaskan, tentang bagaimana kita sikap terbuka, tentang ketulusan, bagaimana kita menempatkan diri kita dalam hal moderasi beragama ini di lingkungan masyarakat. Namun pasti ada beberapa kendala-kendala yang akan kita hadapi. Bagaimana Pak Timo melihat ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Tentu dalam moderasi beragama di tengah kemajemukan, ya, kita tahu Indonesia itu negara yang majemuk, negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat Indonesia sebagai negara majemuk, ya, penduduknya itu beraneka ragam, ya,
dengan macam beribu-ribu suku, ya, agama, budaya, ya, karakter dan watak dari setiap orang. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, ya, yang tersebar di mana-mana dan dengan diwarnai oleh berbagai karakter pribadi, suku, bahasa dan budaya tadi, itu juga menjadi sebuah kekayaan sebenarnya, ya. Dan karena itu moderasi beragama ini bukan menjadi sebuah pilihan, tetapi ini menjadi sebuah kebijakan hidup, ya, bahkan dijadikan sebagai sebuah budaya, ya, ya, budaya, ya, yang harus diciptakan secara sistematis dan struktural, bukan hanya oleh negara, tetapi itu harus dijadikan sebagai sebuah cara hidup, budaya hidup sebagai orang Indonesia, ya, yang majemuk, ya, itu harus dijadikan sebuah cara hidup, ya, bukan lagi sebuah pilihan, tetapi itu merupakan sebuah kebajikan yang perlu dihidupi dan dihayati oleh setiap masyarakat Indonesia, baik secara pribadi maupun dalam komunitas, dalam konteks keluarga, maupun dalam skala yang lebih besar dalam konteks sebuah negara. Ini penting. Nah, kemudian yang kedua, selain Indonesia sebagai negara yang majemuk, ya, kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, dengan kata lain, ya, unity in diversity, satu dalam kepelbagaian, dalam keragaman. Dan tentu ini sebuah harga mati juga di NKRI ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita patut bersyukur bahwa founding fathers kita, pendahulu kita, ya, para pendiri negara kita yang sejak semula berhasil menciptakan sebuah konsep yang kemudian menjadi pandangan hidup, bahkan menjadi falsafah, yaitu Pancasila. Dan Pancasila ini telah menyatukan semua kelompok, ya, suku, agama ini di bawah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itu memang, ya, tadi saya katakan moderasi beragama ini menjadi sebuah keharusan, ya, sesuatu yang mutlak, absolut, perlu untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan beragama. Dan karena itu dalam konteks keagamaan, ya, ini seringkali saya katakan, ya, memang ada banyak tantangan dan hambatan yang kita temui dalam kehidupan berbangsa dan negara, apalagi kita yang, ya, beraneka macam suku agama. Ada banyak tantangan, ya. Saya ambil sebut salah satu itu misalnya tindakan yang selama ini, ya, sering terjadi, misalnya tindakan penistaan agama, ya, kemudian radikalisme, tindakan intoleran, itu juga kemudian tindakan perusakan nama baik, ya, kemudian pelecehan dan lain-lain. Ini semua adalah bentuk tindakan-tindakan yang justru bisa merusak kehidupan beragama di Indonesia, terutama, ya, di negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene dari berbagai latar belakang suku, budaya, agama, dan ras itu tadi. Dan karena itu memang, ya, penting untuk selalu mengedepankan semangat keterbukaan, ya, semangat saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Karena bukan tidak mungkin, apalagi sekarang di dunia era digitalisasi ini, kerap kali manusia bahkan direduksi dalam teknologi, ya, segala sesuatu itu, ya, diposting, bahkan ada postingan-postingan tertentu yang sebenarnya justru memicu, ya, memicu tindakan-tindakan intoleran. Misalnya saja dia memposting, ya, sesuatu yang menurut dia itu sebagai sesuatu yang benar, lalu dia anggap yang lain itu tidak benar dan lain-lain. Ini kita harus hati-hati dalam hal ini. Karena itu cara pandang beragama, ya, yang perlu lebih luas, ya, tidak sepotong-potong atau sepenggal-sepenggal, tetapi punya pemahaman tentang keagamaan yang utuh, ya, holistik, menyeluruh, ya. Itu yang sangat penting dalam moderasi beragama. Dan memang tidak mungkin di negara yang majemuk, ya, tantangan-tantangan seperti tadi itu, ya, seringkali turut mewarnai, ya, keberagaman di Indonesia. Berarti dalam jika tadi dijelaskan, ya, Pak Timo, tentang moderasi beragama, itu berarti jika tidak ada pemahaman atau dari pemerintah menggaungkan tentang moderasi beragama, ya, bisa kita bayangkan bagaimana konflik-konflik, terutama konflik keagamaan, tentu bisa terjadi seperti akibat-akibat tadi yang Pak Timo jelaskan. Pak Timo dan pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini tentang moderasi beragama. Namun sebelum kita lanjut dengan bagian berikutnya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat dan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Pemirsa TVRI khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema moderasi beragama. Pak Timur, tadi kita sudah jauh membahas tentang apa itu moderasi beragama, tantangan-tantangannya, akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, dalam hal menjaga, dalam hal memelihara tentang kehidupan keagamaan, terutama bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita yang beragama lain. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, baik, terima kasih Billy. Telah saya jelaskan tadi bahwa dalam konteks moderasi beragama, bagaimana menjaga ya kerukunan, toleransi ya dengan agama lain. Ya. Tadi saya katakan yang pertama ya harus punya pengetahuan ya, harus punya pengetahuan yang luas, punya wawasan, harus punya pemikiran yang cerdas dan jernih. Ya, tidak berprasangka buruk tentang orang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus terbuka ya, membangun dialog komunikasi dengan siapa saja ya, dialog yang terbuka, bahkan kita harus bekerja sama lintas agama ya, kerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup berbangsa dan bernegara, misalnya tentang tindakan diskriminasi, tentang pelecehan, penistaan agama, ujaran kebencian dan lain-lain, juga tindakan-tindakan intoleransi. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu ya hendaklah kita ya dengan pengetahuan yang luas ya, pemikiran jernih dan cerdas itu kita mampu mengambil sikap yang baik. Sikap kita tentu dalam kaitan dengan moderasi beragama kita harus berada di tengah-tengah ya. Ya, itu. Kemudian hal yang lain yang perlu kita jaga tadi itu adalah kita harus juga berani ya, harus punya keberanian, courage dalam menentang ya tindakan-tindakan, misalnya tindakan intoleransi yang sering terjadi ya, kemudian tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi, ya, penistaan ujaran kebencian dan lain-lain. Itu juga kita harus berani untuk membela hal juga tindakan-tindakan anti intoleransi itu ya. Di negara kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan beraneka ragam ini ya, bukan tidak mungkin bahwa persoalan-persoalan yang seringkali merusak ya kehidupan berbangsa negara itu karena tindakan-tindakan itu. Jadi selain kita punya pengetahuan yang luas dan dalam ya tentang keagamaan, juga tentang kehidupan berbangsa dan negara, kemudian punya keberanian untuk melawan tindakan intoleran, tindakan penistaan dan lain-lain. Kemudian kita juga harus punya ketulusan ya, tidak berpura-pura ya dalam bermoderasi beragama atau dalam toleransi ya. Ya, tidak hanya sebagai sebuah topeng saja, tetapi bahwa kita harus serius dan jujur dan bahkan dengan tulus ya mengedepankan semangat anti kekerasan, anti intoleransi dan lain-lain. Ini yang sangat penting yang perlu kita kedepankan ya. Dalam konteks kita sebagai umat Katolik ya, semangat cinta kasih itu perlu digaungkan ya, tentu dengan tetap berani mewartakan ajaran iman kita ya, mewartakan Injil ya, terutama tentang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup ya. Itu yang perlu kita tegaskan ya. Nah, berhadapan dengan situasi di negara kita yang sering sekali ya kita hadapi ya, ada saja orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak ya keberagaman dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan karena itu tadi saya katakan ya,
amat penting untuk selalu, ya boleh dibilang harus punya sikap mawas diri, ya, mawas diri, bijak dan selalu berhati-hati, ya, dalam bertindak, dalam bersikap, ya, terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat, ya, entah dalam komunitas, dalam keluarga atau dalam konteks yang lebih luas. Ya, kita perlu berhati-hati, perlu bertindak bijak, adil dan cerdas, dan juga kita harus berani menentang tindakan-tindakan intoleran, tindakan diskriminasi, penistaan, pelecehan dan lain. Kita harus berani, ya. Itu tadi saya kira kan tidak hanya sebatas punya ilmu, tetapi ya kita harus punya keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Timo. Dalam pandangan Gereja Katolik, nah ini kita mulai masuk ke khususnya, ya, Pak, tentang bagaimana moderasi beragama itu dalam pandangan Gereja Katolik. Pak Timo bisa langsung menjelaskan? Baik, terima kasih Pak Billy. Gereja Katolik dalam hal ini terutama dalam membina hubungan dengan agama-agama lain, ya, gereja punya 3 dasar. Yang pertama itu, ya, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua melalui Nostra Aetate, di sana dijelaskan tentang bagaimana hubungan gereja Katolik, hubungan amang Katolik dengan gereja-gereja lain, ya. Kemudian yang kedua, nanti sebentar saya jelaskan. Yang kedua itu dari ensiklik dari Paus Fransiskus yang baru-baru, yaitu Fratelli Tutti, tentang persaudaraan insani dan persaudaraan sosial dengan sesama. Kemudian ya para pendiri kita juga dalam konteks kita sebagai orang Katolik, ya saya mengutip dari salah satu pahlawan kita yang Katolik, yaitu Monsignor Sigel Pranoto, ya, yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia, ya, itu. Nah, dalam kaitan dengan 3 hal ini, ya, Paus Fransiskus, ya, terutama saya jelaskan di sini. Yang pertama itu mengenai ensiklik Fratelli Tutti. Nah, apa dasarnya, apa latar belakangnya Paus mengeluarkan ensiklik ini, ya. Dan ini secara khusus membahas tentang persaudaraan insani dan universal. Nah, Fratelli Tutti ini muncul ketika Paus Fransiskus, ya, dalam refleksinya, ya, itu berkaitan juga dengan peringatan Santo Fransiskus Assisi pada beberapa tahun yang lalu, ya, di mana ensiklik ini, ya, Paus yang ketika pesta Fransiskus Assisi menyapa saudara-saudarinya, ya, dalam artikel kedua Paus Fransiskus, ya, dikatakan bahwa Fransiskus Assisi ini sebagai santo, ya, santo persaudaraan, ya. Karena itu dia katakan, santo kasih persaudaraan, kesederhanaan dan kegembiraan ini mendorong saya kembali untuk mencurahkan ensiklik ini akan persaudaraan dan persahabatan sosial, ya. Akan lebih jauh, Paus mengatakan, ya, Fransiskus Assisi dulu kemanapun dia pergi, dia selalu menebarkan, ya, benih-benih perdamaian, ya, dan berjalan bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang tertindas, ya, orang-orang yang terbuang, yang lemah dan miskin, bahkan terkecil sekalipun dari saudara-saudaranya. Nah, kunjungan Paus Fransiskus juga, ya, kunjungan Fransiskus Assisi beberapa ratus tahun yang lalu ke Sultan Malik El Kamil di Mesir, yaitu 800 tahun lalu, ya, ini menjadi salah satu contoh bagaimana Fransiskus Assisi sungguh-sungguh berusaha untuk membawa pesan damai dan persaudaraan kepada siapa saja. Nah, Santo Fransiskus dari Assisi ini boleh dibilang dia sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dituliskan dalam kitab suci, terutama dalam surat 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Di sana diungkapkan dengan jelas, ya, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paus Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, dalam refleksi lebih lanjut, kenapa Paus menulis ensiklik Fratelli Tutti ini, ya, persaudaraan total, ya. Paus mengatakan bahwa persoalan persaudaraan insani, ya, dan persahabatan sosial ini senantiasa menjadi perhatian beliau. Kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke berbagai negara, termasuk perjalanan ke Abu Dhabi beberapa waktu lalu.
Nah, Paus dalam hal ini mengajak ya segenap umat manusia, tidak hanya yang Katolik, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini untuk mengedepankan semangat persaudaraan ini, ya, persaudaraan ya di antara sesama umat manusia. Nah, dari pertemuannya dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, dalam pertemuannya dengan Imam Besar Ahmad Al-Tayeb di Abu Dhabi, Paus kembali diperkuat bahwa Allah telah menciptakan semua umat manusia secara sama dalam hak, kewajiban, dan martabat, serta memanggil mereka semua untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari. Dan hal ini bukanlah ya sebuah sikap diplomatis basa oleh Paus, ya, tetapi sebuah refleksi yang lahir dari dialog dan tanggung jawab bersama. Dan ensiklik sosial ini menurut Paus Fransiskus merupakan sebuah sumbangan sederhana ya untuk melanjutkan refleksi dengan harapan bahwa saat menghadapi berbagai upaya ya dewasa ini untuk menyingkirkan dan menyampingkan sesama, maka Paus kiranya amat perlu untuk mengedepankan, untuk kembali menghidupkan itu semangat persaudaraan insani ya, persaudaraan dengan sesama ya, sikap sosial terhadap sesama tanpa pandang suku, agama, dan ras ya. Itu yang sangat penting supaya persaudaraan sebagai manusia, persaudaraan dalam kemanusiaan itu perlu dikedepankan, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 yang kita lewati bersama dan kita alami bersama, bahkan seluruh dunia. Paus justru mengajak kita bahwa inilah momen dan kesempatan bagi kita untuk menghidupkan dan menciptakan itu persaudaraan universal, persaudaraan antar sesama ya. Ya. Bagaimana kita merasakan ya, terutama selama pandemi COVID-19, bagaimana kita ya merasa terpisah dan terisolasi dari sesama. Ya. Dan ini justru menjadi momen dan kesempatan kita untuk apa? Membuka diri untuk menunjukkan semangat solidaritas, persaudaraan terhadap sesama di sekitar kita, terutama ketika kita dilandangi oleh pandemi COVID-19 yang berlalu. Iya. Pak Timo, berarti jika kita menarik kesimpulan dari penjelasan yang Pak Timo sampaikan tadi, bahwa dalam moderasi beragama ini berarti dalam pandangan Gereja Katolik itu sudah jauh sebelum digaungkan oleh pemerintah, bahwa moderasi beragama ini justru sudah diatur oleh Gereja Katolik, terutama dalam beberapa aturan-aturan gereja yang Pak Timo jelaskan tadi. Iya. Baik, Pak Billy, dalam Gereja Katolik sebenarnya bicara tentang moderasi beragama itu bukan baru kemarin, itu sudah lama. Iya. Dalam Konsili Vatikan kedua ya sejak tahun 1965 itu gereja ya sudah menguraikan secara panjang lebar bagaimana sikap Gereja Katolik terhadap penganut agama lain. Nah, itu sangat jelas dalam Konsili Vatikan kedua, terutama dalam Nostra Aetate. Di sana diungkapkan, saya baca di sini dengan jelas ya bagaimana sikap Gereja Katolik ya dalam hal moderasi beragama ya dari sudut pandang Nostra Aetate ini. Nah, di sana diungkapkan ya bahwa Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dianggap benar, baik, dan suci dalam agama-agama lain. Ya. Gereja justru dengan sikap hormat, dengan sikap tulus, ya, mengajak menghormati kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam agama-agama lain. Gereja justru menaruh perhatian, tetapi di samping itu juga gereja tetap dengan gas, ya, tetap mewartakan Injil tentang ya, kebenaran. Ya. Bahkan dalam Nostra Aetate ini jelaskan ya bahwa Allah justru hadir ya dalam setiap agama-agama ini melalui Roh Kudusnya. Kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam agama-agama lain itu diyakini juga sebagai sebuah kebenaran. Karena itu gereja tidak pernah menutup mata terhadap siapa-siapa, tapi gereja justru terbuka untuk selalu berdialog ya, berdialog, dan bahkan gereja selalu berusaha siapapun yang berkehendak baik untuk selalu menunjukkan itu persaudaraan ya, termasuk sikap moderasi ya. Dalam Gereja Katolik moderasi itu sebenarnya sebuah sikap keterbukaan ya, terbuka terhadap siapa saja ya. Bahkan termasuk budaya lokal, tradisi-tradisi di mana gereja hidup dan berada. Gereja tetap terbuka terhadap siapa saja. Nah, inilah menjadi sebuah kekayaan dari Gereja Katolik. Selain itu Monsignor Sugio Pranoto katakan bahwa kita ini sebagai
orang Katolik ya, 100% Katolik tetapi sekaligus 100% Indonesia ya. Nah, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik ya, dengan tentu mewartakan tentang Kristus berdasarkan ya ajaran-ajaran Gereja Katolik ya. Ya, kita 100% Katolik tapi sekaligus 100% Indonesia. Dan itulah dalam konteks moderasi beragama gereja selalu terbuka ya. Konsep moderasi dalam Gereja Katolik sebenarnya identik dengan keterbukaan ya. Karena itu dalam gereja ya, terutama dalam ajaran sosial gereja ada namanya gereja sebagai persekutuan yang terbuka ya. Itu sebagai persekutuan yang terbuka, dia terbuka terhadap siapa saja dengan budaya dan agama-agama saja. Di mana gereja hidup dan tinggal. Pemirsa TVRI dan khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, menarik sekali ya perbincangan kita pada sore hari ini tentang moderasi beragama, terutama dalam pandangan Gereja Katolik yang Pak Timo telah jelaskan tadi. Nah, namun Pak Timo, dalam hal kita menanamkan, dalam kita mensosialisasikan tentang ajaran gereja ini, dalam hal kita menyampaikan tentang moderasi beragama itu, nah, bagaimana kita menanamkan atau mensosialisasikan tentang hal moderasi beragama ini, ajaran-ajaran gereja yang Pak Timo jelaskan tadi, terutama pada kaum muda. Iya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, Billy. Generasi muda sebagai penerus bahkan tongkat estafet gereja masa depan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau jika seseorang ingin moderat, ya, tiga hal tadi itu saya bilang. Ya. Yang pertama, ya, yang saya ulangi saja, yang pertama itu harus punya wawasan yang luas, ya. Punya pengetahuan yang luas, ya, cerdas dan jernih, ya. Tapi sekaligus mawas diri, ya, itu. Tidak juga harus menampilkan sikap berlebih-lebihan, menganggap dia orang bilang sok pintar dan lain-lain, tetapi ya kita mesti tetap berhati-hati, mawas diri dalam bersikap ya. Jadi sebagai generasi muda perlu punya pengetahuan yang luas, apalagi masa muda itu kan masa di mana anak-anak muda menimba ilmu pengetahuan ya. Mulai dari sekolah ya, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan tidak sampai di situ ya. Masih dalam boleh dibilang penjelajahan untuk kaum muda itu masih eksplorasinya itu masih jauh, dan karena itu dia harus punya pemahaman, punya pengetahuan yang luas sebagai generasi muda. Tidak hanya tentang ajaran iman Gereja Katolik, tetapi baiklah juga dia harus paham tentang ajaran agama orang lain supaya dia mampu bersikap toleransi, mampu bersikap terbuka dengan siapa saja yang berbeda keyakinan ya dengan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka harus juga punya ya ketulusan dalam ini. Ya. Tidak hanya punya pengetahuan, ya, tidak hanya berilmu, tetapi juga harus punya ketulusan dalam membangun kebersamaan hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Ya. Dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, ya sebagai generasi muda tentunya ya, apa yang dia pelajari ya tidak hanya ilmu semata-mata, tapi apa yang dia terima di dalam dunia pendidikan itu ya itulah yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat ya. Entah dalam konteks sebagai orang muda Katolik, dalam konteks OMK, tetapi dalam konteks misalnya dalam organisasi-organisasi, misalnya dalam konteks PMKRI atau dalam konteks pemuda Katolik ya, atau di dalam gereja kita dalam kelompok kategorial ya. Tidak hanya terbatas di situ, dia harus terbuka ya. Sekali lagi kembali saya bilang katakan tadi itu kembali ke prinsip gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, sebagai anak muda, sebagai generasi muda ya tidak hanya menimba ilmu pengetahuan ya yang diterima melalui di bangku pendidikan, di bangku kuliah, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan, mewujud nyatakannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak hanya terkungkung di dalam konteks gereja, tetapi harus dalam konteks yang lebih luas ya. Lewat organisasi-organisasi perlu bekerja sama dengan siapa saja ya. Kemudian yang ketiga tadi saya bilang ya harus punya keberanian. Nah, singkat kata dalam moderasi beragama sebagai generasi muda itu ya tiga hal tadi itu. Jadi berilmu, berbudi, dan selalu berhati-hati atau mawas diri dalam bersikap ya, dalam bertutur kata, tapi sekaligus dalam bertindak ya, supaya mengedepankan ya konsep moderasi beragama itu tidak tidak menutup diri, tetapi selalu terbuka, tidak berlebihan juga tidak kekurangan, tetapi
selalu berada di tengah-tengah. Ya. Intinya itu tadi ya. Ya, selain berilmu, ya, harus punya ketulusan, harus punya keberanian juga ya sebagai anak-anak muda. Jadi generasi muda ini menjadi sebuah kesempatan untuk belajar ya. Untuk belajar, dan itu hindari juga itu pengetahuan atau pemahaman yang sempit tentang agama dalam konteks itu, karena itu juga yang justru memicu ya persoalan-persoalan yang merusak sikap moderat dalam beragama ya. Pemahaman yang sempit, pemahaman yang keliru ya, itu juga yang seringkali kalau kita lihat sekarang, kalau tidak berhati-hati dan mawas diri dalam menyikapi berbagai konten-konten media sosial yang kerap kali ya menampilkan sebuah rekaman-rekaman tertentu yang kalau orang tidak mawas diri, tidak cermat dan tidak bijak dalam menyikapi, bisa saja orang terjebak dalam radikalisme atau ekstremisme, dan ini perlu diwaspadai. Iya. Jadi peranan kaum muda ini memang sangat penting sekali, terutama dalam hal mempraktekkan tentang moderasi beragama dalam Gereja Katolik. Jadi bagaimana kita ya harus lebih lagi untuk mensosialisasikan itu kepada anak-anak muda kita, Pak Timo. Jangan hanya mereka melihat konten-konten atau lewat media-media yang justru menjerumuskan mereka ke hal-hal yang kurang baik. Nah, Pak Timo, sebelum kita lanjut dalam materi atau perbincangan kita pada sore hari ini tentang moderasi beragama, nah kita dengarkan sekali lagi lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman penyuluh agama Katolik. Silakan. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Pemirsa TVRI, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Nah, Pak Timo, tadi kita telah jauh membahas tentang apa itu moderasi beragama dalam pandangan Gereja Katolik. Nah, namun ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa lebih kita memahami lagi tentang apakah persamaan tentang moderasi beragama dengan sikap toleransi. Ya, baik, terima kasih Billy. Sebenarnya moderasi beragama ya dengan toleransi itu bukan dua hal yang berbeda. Justru toleransi itu sebenarnya justru menjadi kunci utama dalam moderasi beragama. Ya, justru toleransi ini yang sangat dikedepankan dalam kehidupan beragama ya. Kita harus punya sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama di sekitar kita ya, terutama dengan yang berbeda keyakinan yang kita. Karena itu moderasi beragama dengan toleransi bukan dua hal yang berbeda, tetapi justru toleransi itu sebenarnya menjadi kunci utama dalam hal
moderasi beragama ini. Justru dengan kita semakin memahami toleransi, ya, kita mampu mewujud nyatakannya dengan hidup toleran dengan sesama di sekitar kita yang berbeda keyakinan, ya. Dalam konteks kita sebagai Gereja Katolik, ya, sekali lagi saya katakan tadi, ya, kita harus bersikap terbuka, ya, jujur dan tulus, ya, menghargai setiap perbedaan, ya, menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, ya. Dan karena itu, ya, toleransi sebenarnya sudah menjadi, ya, kata kunci, bahkan menjadi syarat utama dalam moderasi beragama ini. Dan ini sangat penting, ya, kita menerapkan itu semangat toleransi antar sesama, ya, yang berbeda keyakinan dengan kita, ya, itu menjadi harga mati. Jadi, ya, tidak ada perbedaan antara toleransi dengan moderasi. Nah, justru sebenarnya, ya, toleransi itu sebagai, ya, kata kunci, bahkan kunci utama dalam moderasi beragama itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Timo. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan Pak Timo khususnya, ya, tidak terasa kita hampir mendekati penghujung acara pada program acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Pak Timo mungkin bisa langsung ke kesimpulan atau closing statement dengan dalam materi moderasi beragama dalam pandangan Gereja Katolik. Baik, terima kasih Pak Billy. Penguatan moderasi beragama ini memang penting untuk kita saat ini, ya. Apalagi tahun ini sebagai tahun toleransi, maka penguatan moderasi beragama itu menjadi suatu hal yang mutlak dan wajib, ya. Dan karena itu penguatan moderasi beragama ini tidak hanya dilakukan secara sistematis, ya, terencana, tetapi, ya, harus dijadikan sebagai sebuah budaya, ya, budaya dalam kehidupan, ya, berbangsa dan bernegara. Dan karena itu moderasi beragama ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini, tetapi justru harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat Indonesia, entah secara pribadi, keluarga, komunitas, maupun dalam kelompok masyarakat, bahkan dalam konteks yang lebih luas itu dalam kehidupan berbangsa dan negara, ya. Moderasi beragama ini harus dijadikan sebagai sebuah culture, ya, sebuah budaya, ya, menjadikan sebagai cara hidup, pola hidup, ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara, bukan cuma di kalangan di atas, tetapi juga harus ke tengah-tengah masyarakat, ya. Itu perlu dan penting, ya, untuk kehidupan berbangsa dan negara, terutama di negara kita yang majemuk, ya, dan berbineka tunggal ika, ya. Maka penguatan moderasi beragama ini sangat penting untuk terus dijalankan dan dihayati dalam kehidupan beragama, ya. Di negara kita sebagai negara yang multikultur dan pluralis ini, ya, moderasi beragama menjadi sesuatu yang mutlak, bahkan harus menjadi prinsip dasar, ya. Akan tadi saya katakan harus menjadi budaya hidup sebagai orang Indonesia, ya, maupun dalam kehidupan beragama, entah dalam agama Islam, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini harus menjadi sebuah budaya bagi kita semua dalam menjaga persaudaraan, kerukunan, dan kebinekaan di negara kita ini. Dan ini menjadi suatu keharusan dan kewajiban, ya. Bukan cuma di kalangan pemerintah, kalangan elit politik tertentu, tetapi harus, ya, membumi, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih banyak Pak Timo untuk waktunya pada sore hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Pak Timo bisa hadir dalam acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sebelum kita menutup program acara pada sore hari ini, kita doa bersama, dan Pak Timo boleh sekali lagi membawa kita dalam doa. Baik. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, teristimewa kepada bangsa kami, bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan multikultur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan keanekaragaman dan kekayaan yang kami miliki. Semoga kekayaan, perbedaan-perbedaan yang kami miliki menjadi sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya. Dan bantulah kami dalam menjaga semangat persaudaraan dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai
bangsa Indonesia. Semoga kami selalu berusaha untuk menjaga perdamaian, kerukunan di antara sesama kami, baik dalam skala kecil, dalam keluarga, komunitas, masyarakat, maupun secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya rahmat dan kekuatan-Mu senantiasa menginspirasi, menjiwai para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, untuk selalu mengedepankan semangat toleransi dan selalu bersikap moderat dalam hidup berbangsa maupun dalam kehidupan beragama, agar tercipta selalu suasana kerukunan dan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Segala harapan, syukur dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dalam program Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini tentang moderasi beragama. Sampai jumpa lagi dalam program acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Saya Billy undur diri, selamat sore. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.